Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita patut bergembira, bersyukur, bersukacita atas nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan seutama-utama nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dengan nikmat taat dan nikmat ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di tempat terbaik di muka bumi ini, di rumahnya, tapi kita pun dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surganya. Ikhwatal iman wal akhwat, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan ini sedikit banyaknya kita akan berbicara tentang spirit Muharram sebagai spirit hijrah. Bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad memilih dan menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Ada 3 dasar ijtihad beliau. Yang pertama, karena bulan Muharram merupakan bulan yang langsung disandarkan kepada Allah. Dikenallah bulan Muharram sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu karena bulan Muharram juga adalah salah satu bulan dari 4 bulan haram, bulan-bulan yang secara khusus kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah mendapatkan perintah untuk memuliakan bulan-bulan haram, tidak mengotorinya, tidak merusak kehormatannya, dan tidak menodai kesucian bulan haram. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa la syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengotori, jangan kalian merusak, jangan kalian menodai syiar-syiar Allah, dan jangan pula kalian mengotori, merusak, menodai kesucian, kehormatan bulan-bulan haram. Yang dimaksudkan dengan jangan mengotori, merusak, menodai kehormatan, kesucian bulan-bulan haram adalah fala tazlimu fihinna anfusakum, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, kedurhakaan di bulan-bulan haram. Di antara hikmahnya adalah bahwa melakukan kezaliman, kemaksiatan, dan kedurhakaan di bulan-bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Inilah alasan yang pertama yang menjadi ijtihad Khalifah Umar bin Khattab memilih dan menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama Islam. Alasan yang kedua atau dasar ijtihad yang kedua adalah karena bulan Muharram itu merupakan bulan lembaran baru kehidupan bagi kaum muslimin. Dikarenakan bulan sebelum bulan Muharram adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang kaum muslimin disyariatkan untuk menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, yang dengan pelaksanaan ibadah haji dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga mereka sepulang dari pelaksanaan ibadah haji bagaikan bayi yang baru lahir kembali, bersih suci dari dosa. Adapun kaum muslimin yang belum menjalankan kewajiban ibadah haji atau yang tidak menjalankan kewajiban ibadah haji di bulan Zulhijjah, mereka disyariatkan untuk berpuasa di hari Arafah dan disyariatkan menjalankan ibadah sholat Idul Adha dan disyariatkan menjalankan ibadah kurban yang dengan bersungguh-sungguh menjalankan syariat tersebut menjadikan dosa-dosanya juga digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bulan Zulhijjah adalah bulan pengguguran dosa bagi kaum muslimin dan bulan Muharram adalah bulan lembaran baru kehidupan bagi kaum muslimin. Dan dasar ijtihad yang ketiga adalah karena bulan Muharram itu spiritnya, semangatnya, nafasnya adalah hijrah. Meskipun di dalam sirah Nabi SAW dan para sahabatnya berhijrah dari bulan Safar hingga bulan Rabiul Awal, namun kata Khalifah Umar, keinginan kuat Nabi untuk berhijrah telah beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya di bulan Muharram. Sehingga nafas, spirit atau ruh Muharram adalah hijrah. Ma'asyiral muslimin, setelah ditaklukkannya Mekah atau yang disebut dengan Fathul Makkah, kata Rasulullah, la hijrata ba'da Fathul Makkah, tidak ada lagi hijrah setelah Mekah ditaklukkan. Namun hijrah yang terus terbuka pintunya sampai hari kiamat adalah hijrah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu meninggalkan segala apa yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak, beralih kepada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Itulah yang disebut dengan hijrah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat azza Allah wa iyyakum, berkenaan dengan dasar ijtihad yang ketiga inilah akan kita kaitkan atau kita mengambil ibrah dan pelajaran dengan mentadabburi firman Allah surat Al-Baqarah ayat 218. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah yang bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman, kita garis bawahi terlebih dahulu penggalan ayat ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan rahmat Allah? Rahmat Allah ikhwatal iman adalah kenikmatan atau kesenangan atau ma yatamanna al-insan lihusuli alaih, segala sesuatu yang setiap kita itu berkeinginan untuk mendapatkan atau mewujudkannya. Itu disebut dengan kenikmatan atau kesenangan. Rahmat Allah itu adalah nikmat atau kesenangan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya, yang dengan nikmat tersebut, dengan kesenangan tersebut, sang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rahmat. Tidak setiap
kenikmatan atau kesenangan itu adalah rahmat Allah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan umur yang panjang? Ada yang tidak mau dikaruniai umur yang panjang? Coba angkat tangan. Gak usah malu-malu, minimal berniat. Gak ada ya. Semua kita menginginkan umur yang panjang. Berarti umur yang panjang itu nikmat, kesenangan. Tetapi apakah umur yang panjang itu rahmat Allah? Belum tentu. Kapankah umur yang panjang menjadi rahmat Allah? Kalau seseorang dikaruniai umur yang panjang, dengan umur yang panjang semakin bertambah amal solehnya, bertambah ketaatannya kepada Allah, hidupnya mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Maka barulah umur yang panjang itu rahmat baginya. Iblis laknatullah alaih meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan. Apakah Allah kabulkan permintaan iblis? Dikabulkan. Tapi pertanyaannya, apakah umur yang panjang bagi iblis itu rahmat Allah kepada iblis? Bukan. Itu yang disebut dengan istidraj. Sebab panjangnya umur pada iblis tidak untuk menjadikan iblis taat kepada Allah, melainkan iblis bermaksud untuk menarik sebanyak-banyaknya pengikut dari kalangan jin dan manusia untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka panjangnya umur bagi iblis adalah istidraj. Nah, demikian pula panjangnya umur bagi seseorang tapi tidak semakin dekat dengan Allah itu disebut dengan istidraj. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan harta yang banyak, harta yang berlimpah? Semua kita tentu menginginkannya, menginginkan harta yang banyak, harta yang berlimpah. Tetapi apakah harta yang banyak dan berlimpah itu rahmat Allah? Belum tentu. Kalau kemudian dengan harta yang banyak berlimpah menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah, maka harta yang banyak dan berlimpah itu rahmat Allah. Apabila harta yang banyak tidak membuat seseorang semakin dekat dengan Allah, maka harta yang banyak disebut dengan istidraj. Nah, ikhwatal iman, Qarun laknatullah alaih banyak hartanya, tetapi apakah harta yang banyak bagi Qarun adalah rahmat Allah padanya? Bukan, istidraj. Bedanya dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, hartanya banyak, tetapi harta itu semakin menjadikan beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang banyak pada Sulaiman alaihissalam adalah rahmat Allah kepada beliau, sedangkan harta yang banyak pada Qarun adalah istidraj. Kesehatan, pangkat, jabatan, kedudukan, kendaraan, rumah, dan segala potensi-potensi keduniaan yang kita dapatkan, baik itu adalah bagian pada anggota tubuh kita atau sesuatu yang melekat pada tubuh kita atau aksesoris kehidupan kita, bisa terkategori rahmat Allah kalau menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah, dan bisa menjadi istidraj kalau dengan hal tersebut kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita semua sudah bisa membedakan manakah yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan manakah yang disebut dengan istidraj. Kalau ada pertanyaan ikhwatal iman, kalau kesenangan atau kenikmatan dunia membuat seorang hamba dekat dengan Allah disebut dengan rahmat, lalu bagaimana dengan ketidaksenangan seperti musibah? Namun musibah itu menjadikan seseorang dekat dengan Allah, itu disebut dengan apa? Nah, ikhwatal iman, jika seseorang ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, mayasul insan, sesuatu yang memburukkan keadaan manusia, atau mala yulaimu tabi'a, apa yang secara tabiat kita tidak suka, menimpa diri kita, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang tidak menyenangkan itu disebut dengan hikmah. Disebut dengan hikmah. Kalau musibah atau hal yang tidak menyenangkan menimpa diri kita, namun sesuatu itulah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan hikmah. Jika musibah, jika hal yang tidak menyenangkan menimpa seseorang,
lalu dengan hal yang tidak menyenangkan itu seseorang semakin jauh dari Allah, barulah yang tidak menyenangkan itu, musibah itu disebut dengan siksaan, atau disebut dengan azab, atau disebut dengan iqab, hukuman. Nah, jadi wataliman, selain kita mengetahui rahmat Allah, ternyata juga ada hikmah. Selain kita mengenal ada istidraj, juga kita kenal ada azab, ada hukuman, ada siksaan. Maka Allah berfirman berkenaan dengan kaum muslimin, yaitu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan hal yang tidak menyenangkan dan hal yang menyenangkan sebagai ujian. Bahwa kalau kita ujian yang tidak menyenangkan, berarti ada hikmah yang akan kita dapatkan. Kalau kita bersabar, ikhlas dengan hal yang tidak menyenangkan, dan hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan hikmah setelahnya. Dan apabila kita diuji dengan hal yang menyenangkan, jika kita pandai bersyukur atas nikmat yang menyenangkan itu, lalu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, itulah rahmat Allah di dunia. Contoh-contohnya sangat banyak sekali. Lalu rahmat Allah di akhirat, ya rahmat Allah di akhirat itu, sebab rahmat Allah ada di dunia, ada di akhirat. Rahmat Allah di dunia sudah saya sebutkan dengan contoh-contohnya. Sekarang rahmat Allah di akhirat. Rahmat Allah di akhirat itu ada dua, yaitu al-inqadhu anin nar wa dukhul ilal jannah. Selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Inilah rahmat Allah di akhirat. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, dialah yang benar-benar mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebab jika kesuksesan itu didapatkan di dunia tapi tidak mengantarkannya sukses di akhirat, maka kesuksesan dunia adalah kesuksesan yang menipu. Kesuksesan yang kita sebut dengan istidraj. Jika kesuksesannya di dunia, kesenangannya di dunia tidak mengantarkannya sukses, bahagia, beruntung di akhirat, maka dia sedang tertipu dengan kesenangan dan kesuksesan di dunia. Baik, kalau kita perhatikan ikhwatal iman, bahwa ternyata rahmat Allah itu ada di dunia dan ada di akhirat, berarti inti dalam doa yang kita panjatkan selalu, doa yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti dalam doa ini permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya di dunia dan di akhirat. Apakah Allah bakhil untuk mengabulkan atau memberikan apa yang kita minta dalam doa ini? Tidak. Allah tidak bakhil ikhwatal iman. Tetapi Allah akan mengabulkannya, memberikannya kalau kita layak atau kita pantas mendapatkannya. Berarti kita harus melayakkan diri dan kita harus memantaskan diri mendapatkan apa yang kita minta itu. Di sekolah teman-teman sekalian, tentu kita semua menginginkan nilai yang baik untuk satu mata pelajaran tertentu misalnya. Apakah dosen serta-merta memberikan nilai yang baik? Tidak. Dia akan memberikan nilai yang terbaik kalau kita melayakkan diri, kalau kita memantaskan diri mendapatkan nilai terbaik. Kalau kita malas-malasan, tidak mengerjakan tugas, tidak sering masuk di kelas, berarti kita tidak melayakkan diri mendapatkan nilai terbaik itu. Dosen tidak akan memberikan nilai yang terbaik itu. Nah, disinilah kemudian kita harus pahami bahwa keinginan di dalam Islam itu ada tiga. Ada yang disebut istilah keinginan dalam Islam itu ada tiga. Ada yang disebut dengan roja, ada yang disebut dengan tamanni, dan ada yang disebut dengan gorur. Roja, tamanni, dan gorur. Secara makna
artinya keinginan, tetapi pembedaan dengan istilah menjelaskan ada pendalaman makna yang berbeda. Kalau roja adalah keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu disertai dengan proses usaha untuk mewujudkannya, itu disebut dengan roja. Ada keinginan yang kuat untuk sesuatu dan ada proses yang benar yang mengantarkannya kepada sesuatu, itu disebut dengan roja. Nah, di sini Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Roja artinya mereka bukan hanya menginginkan rahmat Allah, tapi ada proses kesungguhan, ada tindakan real, tindakan nyata yang mengantarkannya pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan roja. Kalau tamanni, keinginan terhadap sesuatu, kuat keinginannya tapi lemah actionnya. Dia kuat untuk mendapatkan sesuatu berupa keinginan, tetapi actionnya lemah. Lemah upayanya, lemah perjuangannya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu namanya tamanni. Lagi kita sebut menghayal. Pepatah Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala yabasin. Engkau menginginkan sukses, tapi engkau tidak menempuh jalan yang mengantarkanmu pada sukses. Padahal engkau tahu kapal laut tidak akan berjalan di atas aspal. Nah, itu namanya tamanni. Ada keinginan tapi lemah upaya. Nah, bedanya dengan gurur, tertipu artinya. Keinginan untuk mendapatkan kebaikan, tapi langkah cara yang ditempuhnya bertolak belakang. Dia menginginkan surga di akhir perjalanan hidupnya, tapi di dunia ini dia tidak sholat, dia tidak puasa, malah dia berbuat kezaliman, dosa dan maksiat. Makanya disebut dengan gurur, disebut dengan gurur. Nah, dia pengen beribadah kepada Allah dengan hartanya, tapi harta didapatkannya dengan jalan riba, harta didapatkannya dengan jalan kecurangan, penipuan. Maka hartanya itu yang didapatkannya dan digunakan untuk ibadah kepada Allah menipunya. Dia tidak akan diterima amal kebaikan yang dikerjakannya dengan harta sampai dia bertobat dari perbuatan-perbuatan kejahatan berkenaan dalam proses mendapatkan harta. Nabi menceritakan ada seorang pemuda yang menempuh suatu perjalanan jauh untuk haji dan umroh. As'asa akbar, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa. Tetapi doanya tidak diijabah oleh Allah, ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kata Nabi, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, masyrabuhu haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajaba lidzalik. Makanannya didapatkan dari sesuatu yang haram, pakaiannya, minumannya dari sesuatu yang haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fa anna yustajaba lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan hajatnya, doanya? Bagaimana mungkin Allah menerima ibadahnya? Sehingga orang ini sia-sia. Dia dapatkan harta dengan jalan riba, dengan jalan menipu. Dia sebagai pedagang, dia curang dalam takaran, dalam timbangan. Uang yang dia kumpulkan dari hasil perdagangan, dia berangkat haji dan umroh, sia-sia haji dan umrohnya, tidak mendapatkan pahala, tidak diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sumber pendapatannya untuk berangkat haji dan umroh dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi caranya. Maka ikhwatal iman disebut dengan gurur, tertipu dia. Ya. Dia punya keinginan kuat, tapi caranya yang ditempuh bertolak belakang dengan keinginan kuatnya itu. Nah, ikhwatal iman, Allah mendidik kita melalui ayat ini bahwa ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang roja, yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan dari doa mereka, yaitu rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Yaitu mereka yang melayakkan diri, memantaskan diri dengan 3 hal. 3 hal yang disebutkan di awal ayat. Innal ladzina amanu
walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Melayakkan diri dengan iman, dengan hijrah dan dengan jihad. Melayakkan diri dengan iman, hijrah dan juga jihad. Mari kita urai ketiga hal ini dengan gambaran umum saja, tidak secara mendalam, tidak secara mendetail, tapi sekedar gambaran umum, terutama korelasi ketiga hal ini. Ikhwatal iman adalah energi. Iman adalah energi kekuatan yang Allah menempatkannya ke dalam hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman-Nya, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah menginginkan keimanan ini terpatri di dalam hati hamba-hambanya, dan keberadaan iman di dalam hati hambanya menjadikan sang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan imanlah yang menjadi ukuran kemuliaan manusia, bukan bentuk fisiknya dan bukan aksesoris dunianya. Nabi mengatakan di dalam riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum." Allah tidak melihat bentuk fisik. Allah tidak melihat aksesoris dunia yang kita punyai. Tapi Allah melihat hati kita. Adakah iman di dalamnya? Keberadaan iman di dalam hati kita menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukurannya dunia, ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah bukan, sebab dunia tadi bisa rahmat, bisa istidraj. Dan bukan ukuran keindahan manusia di sisi Allah itu adalah disempitkan hidupnya secara finansial, secara kesehatan. Tidak, sebab tadi kita sebutkan hal yang tidak menyenangkan itu bisa hikmah, walaupun juga bisa menjadi azab. Makanya orang-orang yang kemudian menyandarkan ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah adalah dengan harta, langsung dibantah oleh Allah. Orang-orang yang kemudian menyandarkan ukuran keinginan manusia dikaitkan dengan berkekurangan secara harta juga dibantah oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Langsung dibantah oleh Allah ketika sebagian orang menduga bahwa ukuran kemuliaan itu adalah dengan harta berlimpah atau terwujudnya segala apa yang diinginkan di dunia ini. Dan ukuran kehinaan di sisi Allah adalah ketika tidak mendapatkan apa yang dihajatkan di dunia ini. Langsung dibantah oleh Allah, kalla, bukan itu ukurannya. Tetapi ukurannya adalah sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kesenangan atau dengan ujian ketidaksenangan. Sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, ikhwatal iman, maka iman ini adalah ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah. Maka orang-orang yang beriman yang mengetahui kadar nilai iman ini, maka tidak layak dan tidak pantas baginya untuk berkecil hati dengan kekurangan-kekurangan dunia yang ada padanya, dan juga tidak merasa besar apabila dunia dia dapatkan semuanya, karena ukuran kemuliaan terbesar pada dirinya adalah iman itu sendiri, bukan harta. Maka dia tidak akan iri dengan orang-orang yang banyak harta, sebab iman pada dirinya lebih bernilai dari harta itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu rendahkan dirimu dan jangan bersedih, sebab selagi kamu beriman kepada Allah, kamulah yang paling mulia derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah energi, maka energi ini menggerakkan jiwa untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, yang nampak atau yang tidak nampak.
Dan karena iman ini adalah energi, maka iman ini menggerakkan jiwa untuk meninggalkan segala apa yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Itulah iman, energi, kekuatan yang membuat kita mampu meninggalkan apa yang Allah tidak ridhoi, lalu beralih menuju kepada apa yang Allah ridhoi. Nah, ikhwatal iman, aktivitas meninggalkan apa yang tidak diridhoi Allah menuju kepada apa yang diridhoi Allah, itulah yang disebut dengan hijrah. Sehingga iman dan hijrah adalah dua sisi, bagaikan dua sisi mata uang. Tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan keberadaan salah satunya menjadi penyempurna sesuatu yang lainnya. Di mana dasarnya atau pendalilannya adalah pada pengulangan alladzina. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Pengulangan alladzina litahqiq, untuk mempertegas bahwa sungguh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang pasti berhijrah. Siapapun yang beriman pasti berhijrah. Sebab hijrah adalah bukti keimanan. Seseorang mengaku beriman tapi tidak berani berhijrah, itu adalah pengakuan keimanan, belum pembuktian iman. Sebab hijrah adalah bukti keimanan. Bukti keimanan adalah hijrah. Semakin kuat iman, semakin kuat berhijrah. Kalau imannya lemah, maka lemahlah dia berhijrah. Jadi pahami? Nah, jadi ikhwatal iman, hijrah dengan meninggalkan apa yang Allah tidak ridhoi dan beralih kepada apa yang Allah ridhoi, merupakan bukti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kemudian kita dengan ilmu menjadi tahu apa yang Allah tidak ridhoi, untuk segera kita tinggalkan dan kita beralih kepada apa yang Allah ridhoi. Maka di sini pentingnya ilmu, dan ilmu juga adalah sesuatu yang akan menambah dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kalau sebelumnya kita masih terbiasa dengan dusta, terbiasa berbohong, maka bukti keimanan kita adalah berhijrah meninggalkan kedustaan, lalu mengambil kejujuran sebagai bagian dari kehidupan kita. Kalau sebelumnya kita sebagai pedagang masih melakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan, maka bukti keimanannya sebagai pedagang, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan kecurangan atau kedustaan demi mendapatkan keuntungan, lalu dia beralih dengan berdagang secara baik, secara jujur, secara adil. Kalau dia adalah seorang pejabat yang beriman kepada Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Dia tidak akan mengkhianati apa yang menjadi amanah dan tugas yang rakyat telah percayakan kepadanya. Dia akan benar-benar amanah di dalam menjalankan tugas dan perannya, sebab dia adalah pejabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Bedanya dengan jihad, tidak diawali dengan alladzina. Yang diawali dengan alladzina hanyalah iman dan juga hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jihad tidak diawali dengan alladzina, sebab jihad itu adalah hijrah yang istiqomah. Hijrah itu adalah jihad itu adalah hijrah yang istiqomah. Ketika seseorang berhijrah, lalu kemudian dia bersabar dalam proses hijrahnya dan dia istiqomah dalam hijrahnya, itulah jihad. Itulah jihad. Karena jihad adalah hijrah yang istiqomah. Begitu seseorang misalnya mendapati dirinya belum tahu baca Al-Quran, lalu kemudian dia pengen berhijrah untuk bisa baca Quran. Dia akhirnya mendatangi sang ustaz, menyampaikan keinginannya untuk bisa baca Quran secara baik dan benar.
Ustaz bersedia untuk membimbingnya. Ditentukanlah waktu dan jadwal untuk pembelajaran Al-Quran. Nah, dalam proses pembelajaran ini akan dijumpai kepayahan, akan dijumpai ketidaksenangan, akan dijumpai hal-hal yang menjadi penghalang-penghalang untuk terlaksananya proses pembelajaran itu. Jika dia bersabar menjalani, melewati segala kepayahan, ketidakridhoan, ketidaksenangan itu, disebutlah jihad. Disebutlah jihad. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ikhwatal iman wal akhwat fillah sallallahu alaihi. Hijrah itu adalah meninggalkan 4 hal dan beralih kepada 4 hal. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Sehingga jihad itu adalah terhadap 4 hal. Karena hijrah itu meninggalkan 4 hal dan beralih kepada 4 hal, maka jihad itu berarti 4 hal juga. Karena hijrah adalah hijrah yang istiqomah, itulah yang disebut dengan jihad. Maka jika dia istiqomah berhijrah dari 4 hal kepada 4 hal, maka dia sedang berjihad terhadap 4 hal. Yang pertama adalah hijrah dengan melepaskan pakaian kebodohan. Hijrah dengan melepaskan pakaian kebodohan, lalu beralih mengambil pakaian ilmu. Pada tahapan ini kita harus muhasabah, introspeksi diri. Jika kita dapati pada diri kita masih ada hal-hal dari ucapan atau perbuatan yang dibangun berdasarkan kebodohan, maka segera kita berhijrah. Kita belum tahu bagaimana tata cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum tahu bagaimana tata cara mandi wajibnya Nabi. Kita sedang berbisnis dan kita belum tahu apakah bisnis ini halal atau tidak, sesuai syariat atau tidak. Maka segeralah berhijrah melepaskan pakaian kebodohan dan ketidaktahuan dan segeralah ambil pakaian ilmu dengan mencari tahu jawabannya. Ragu kita ini bisnis benar apa tidak nih? Sesuai syariat atau tidak, ya jangan terperangkap pada kebodohan. Segera kemudian lepaskan ketidaktahuan itu, cari tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya. Dalam proses dia berhijrah dari meninggalkan ketidaktahuan menuju kepada apa yang ditahu dan dia bersabar menjalani itu, maka disebut dengan jihad. Disebutlah sebagai al-jihadu ala nafsi, berjihad memerangi kebodohan diri sendiri. Nah, berjihad memerangi kebodohan diri sendiri menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah berdasarkan surat Al-Asr. Berdasarkan surat Al-Asr, yaitu dengan 4 hal. Hal yang pertama adalah dengan ilmu. Hal yang kedua adalah dengan belajar. Hal yang ketiga adalah dengan beramal, mengamalkan ilmu, beramal untuk mendakwakan ilmu atau mengajarkan ilmu. Dan hal yang keempat adalah dengan bersabar. Bersabar ini maksudnya adalah bersabar dalam 4 hal juga. Pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bersabar dari musibah. Dan yang keempat, bersabar dari gangguan musuh. Nah, inilah jihad. Al-jihad wal nafsi adalah berdasarkan 4 hal. Pertama, dengan ilmu, ini membutuhkan jihad. Yang kedua, beramal juga membutuhkan jihad. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu atau mengajarkan ilmu. Lalu kemudian yang keempat adalah bersabar terhadap 4 hal, yaitu bersabar dalam melaksanakan perintah, bersabar dalam meninggalkan larangan, bersabar dari musibah, dan yang keempat bersabar dari gangguan musuh. Inilah al-jihadu ala nafsi. Nah, hijrah yang kedua adalah melepaskan belenggu-belenggu setan, meninggalkan perangkap-perangkap setan, lalu memilih jalan ketaatan kepada Allah dengan menundukkan hawa nafsu. Nah, ikhwatal iman, belenggu-belenggu setan itu, perangkap-perangkap setan itu berdasarkan tadabbur 4 ayat di dalam Al-Quran
4 ayat yang menjelaskan tentang la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 168, Al-Baqarah 208, kemudian surat Al-An'am ayat 162, lalu kemudian surah An-Nur ayat yang ke-21. Nah, ikhwatal iman, dengan mendalami 4 ayat ini, ya, dengan mendalami 4 ayat ini, maka kita akan mengetahui belenggu-belenggu atau perangkap-perangkap setan yang sebenarnya inti perangkap setan itu hanya 2, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Dari 4 ayat itu kita ungkap bahwa inti dari belenggu-belenggu setan, perangkap-perangkap setan itu adalah syahwat dan syubhat. Maka kita harus berhijrah, meninggalkan belenggu dan perangkap setan, memilih jalan ketaatan kepada Allah dengan menundukkan hawa nafsu. Apabila itu kita lakukan, maka kita terkategori dalam al-jihadu ala syaitan, berjihad melawan setan. Bagaimana kita berjihad melawan setan? Yaitu dengan mengamalkan surat As-Sajdah ayat 24. Allah mengatakan, ya, di dalam surat As-Sajdah 24, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yaitu kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang berjalan di muka bumi ketika ada 2 kelayakan padanya. Lamma sabaru, ketika dia bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika dia berilmu terhadap ayat-ayat Allah. Ketika dia sabar, maka sabar ini merupakan tameng untuk menangkis serangan setan dari jalan syahwat. Dan ketika dia berilmu, itu menjadi tameng untuk menangkis serangan setan yang datang melalui syubhat. Maka apabila dia bersabar dan terus berilmu, maka dia sedang berjihad melawan setan. Lalu yang ketiga adalah hijrah meninggalkan gaya hidup kafirin dan munafikin. Ya, lalu kemudian berhijrah dengan mengambil jalan hidup sebagai seorang mukmin. Maka ada prinsip hidup kafir dan munafik, ada prinsip hidup sebagai mukmin. Nah, ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, prinsip hidup kafirin dan munafikin adalah hidup untuk bermain-main, hidup untuk memperturutkan hawa nafsu, dan urusan kematian adalah urusan belakangan. Tak usah ditakut-takuti dengan kematian atau masalah hari akhir. Itu adalah prinsip hidup kafirin dan munafikin secara umum. Sedangkan prinsip hidup mukmin, hidup ini bukan untuk main-main. Hidup ini akan diminta pertanggungjawaban, dan ada kehidupan akhirat di mana kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat. Sederhananya, gaya hidup kafirin dan munafikin tidak mengenal istilah halal dan haram, sedangkan gaya hidup mukmin adalah gaya hidup yang dibangun dengan prinsip dasar halal dan juga haram. Maka apabila kemudian kita memperhatikan prinsip halal dan haram dalam kehidupan, disebutlah kita berjihad alal kufar wal munafikin. Kita berjihad memerangi kekafiran dan kemunafikan. Yang keempat, ikhwatal iman, adalah berhijrah meninggalkan amalan-amalan yang bid'ah dan munkar dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Apabila kita melakukannya, maka kita disebut dengan al-jihadu alal bid'ah wal munkarat. Berjihad memerangi kebid'ahan dan juga kemungkaran. Dengan cara apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan power, dengan kekuatan, dengan tangan, dengan tunjukkan, termasuk dengan harta. Yang kedua adalah fa in lam yastati fa bilisani, dengan lisannya, dengan hujah. Jika tidak juga, maka dengan hati. Dia benci, dia tidak ridho dengan praktek-praktek bid'ah dan kemungkaran yang banyak tersebar di masyarakat. Jika kemudian ikhwatal iman kita melayakkan diri dengan 3 hal ini, dengan iman, dengan hijrah, dan dengan jihad, selain kita terkategori sebagai orang yang mendapatkan rahmat Allah, kita pun akan mendapatkan hikmah atau keutamaan sebagaimana yang dijanjikan Allah di ujung ayat. Wallahu ghafurur rahim. Dia akan mendapatkan ampunan dan juga kasih sayang Allah kepadanya. Nah, ampunan Allah dan kasih sayang Allah ada di dunia dan ada di akhirat. Ampunan dan kasih sayang Allah di dunia, kalau sang hamba dalam taat kepada Allah, maka ampunan Allah adalah Allah mengampuni kekurangannya dalam ibadah, dan kasih sayang Allah kepadanya, Allah menyempurnakan amal solehnya. Dan jika sang hamba dalam dosa dan maksiat,
maka ampunan Allah adalah Allah menggugurkan dosanya atau Allah tutupi aib-aibnya, dan kasih sayang Allah adalah Allah memberikan dia hidayah untuk taubat atau istiqomah dalam ketaatan. Sedangkan di akhirat, ampunan Allah di akhirat yaitu Allah menyempurnakan amal solehnya dan Allah menyelamatkannya dari azabnya di akhirat kelak. Dan kasih Allah kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang terkategori ulaika yarjuna rahmatullah. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat Allah. Nahtafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla